Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bi'ilmi wa zayyinna bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta Allah bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama saya hormati keluarga besar daripada Sahibul Bait, yaitu Bapak Haji Kos keluarga, para alim ulama, para asatidz, para guru, orang tua kita, guru kita, sama-sama kita muliakan, semoga dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ditambah-tambahkan keberkahannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga final karam Ustaz Muslim, Ustaz Zina, dan para orang tua kita, yaitu Bapak Uding, Bapak Ahmad, dan juga Mas Seno, dan para jamaah sekaliannya yang tidak sebutkan satu persatu, yang tidak menerima salat ta'zim dan nama saya, dan juga tak lupa pula ada Bapak RT 03 RW 06, dan juga yaitu Bapak RT 01 RW 07, dan jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama bila sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, terutama dengan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman Islam, taufik serta hidayah, dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita di malam Rabu ini, yaitu pertama silaturahmi, yang kedua yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah kita dari awal dari pembacaan hadiah zikir, pembacaan Ratibul Abbas, pembacaan maulid, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan zikir kita disampaikan kepada ahli kubur, mudah-mudahan ahli kubur kita senantiasa mendapatkan ampunan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat iman Islam, taufik serta hidayah, dan hidayahnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ketika kita pulang rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda yang mulia Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'nya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon diperhatikan yang seluas-luasnya khusus kepada guru kita bersama. Apabila dalam penyampaian banyak sekali kesalahan ataupun kekurangannya, begitu kami mohon dikoreksi kembali, dibenarkan kembali. Begitu alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini ada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama melantunkan zikrullah dan juga sama-sama kita mengadang menyanjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita menyanjung memadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosa kita Allah Subhanahu wa taala, diterangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasul Wahiyul Qulub wa tudfarul qulub. Dengan sebab kita memadah menyanjung dengan membaca qasidah-qasidah yang kita baca tadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita hati kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati juga harus diterangin ya. Kayak rumah kalau gelap kita kira gimana? Sasar susur ya, jumlang. Nah juga jangan sampai jumlang. Kalau jumlang kita sasar susur, kalau sasar susur akhirnya cilaka, musyrik gitu. Makanya kita sering-sering diterangin. Teranginya dengan apa? Bukan dengan listrik. Ya, hati itu diteranginya dengan zikrullah, dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna qalba la tajabbal. Ya, sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Ya. Bagaimana supaya membersihkannya hati itu, karatan hati itu dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Eling-eling, kalau peringatan. Jadi Allah itu sudah kasih peringatan kepada kita semuanya, bahwasanya zikir itu adalah bisa menenangkan hati. Alhamdulillah kita ada di tempat yang ini, di tempat yang mulia ini, ada di tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati kita, walaupun uang banyak. Alhamdulillah, yang pentinglah walaupun uang banyak hati tenang. Amin. Insyaallah semuanya yang penting kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah katakan jami'an sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mislul hayy wal mayyit. Ya, terangkan di dalam kitab Qutbus Iman. Ini Qutbus Iman ini kitab karangan daripada gurunya Syekhuna Al-Mukarram ya, nama Jomas makin guru di Mekah, bernama Abu Yadaman bin Abu Arman. Ya, Abu Arman itu punya anak putra diantaranya yaitu Abu Yadaman. Ya, kemudian kakaknya itu istrinya Abu Ali yang suka kita ziarahi di depan masjid itu, namanya Ibu Badriyah. Nah, ini seorang ulama besar Mekah itu beliau. Habis sampai imam saya pernah diajakin ziarah pada waktu beliau turun ke Indonesia. Itu masya Allah, selama beliau di Banten itu murid-muridnya dari seluruh pelosok datang semuanya. Ya, sampai-sampai itu menyediakan makanan, menyediakan prasmanan itu nggak putus setiap hari selama beliau ada di Indonesia. Masya Allah. Ya. Nah, di antaranya karangan beliau ini adalah ini kitab Qutbus Iman. Ya,
Tapi simak, memang awalnya itu menjelaskan tentang masalah haji dan umroh, ya, hukum-hukum masalah haji dan umroh menurut mazhab yang empat, mazhab Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Nah, terakhirnya beliau menyisikan tentang keutamaan bidik ba'dil ayat wal hadis al-waidati fi fadli dzikri, tentang masalah keutamaan apa namanya zikir, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wastaghfiruhu bukratan wa asila. Yang artinya wallahu a'lam bil-shawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau menurut ahli mufassir, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini turunnya di Mekah, di Madinah, turunnya di Madinah. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Uzkuru, ingatlah kamu sekalian, zikirlah kamu sekalian Allah kepada Allah, zikran, dengan zikir katsiran yang banyak. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Tiba-tiba ada orang melarang zikir. Kira-kira kita gimana? Orang yang berzikir nggak ada dari sana, memang lu kapan ke sana? Allah juga memerintahkan kepada kita uzkuru wa dzikran katsiran, dengan banyak, ya. Kita zikir itu sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin, ya. Sebab nanti di surga itu ahli dua sampai menyesal. Yang di surga masih menyesal, apalagi yang ada di neraka. Masya Allah. Kenapa? Karena ada saat yang ia tidak zikir kepada Allah. Karena ada waktu yang ia tinggalkan, dia tidak ingat kepada Allah. Pertanyaannya, kira-kira kita banyakkan ingat, banyakkan lupa? Masya Allah, ya. Tapi mudah-mudahan ya walaupun kita seminggu sekali mengadakan reunian yang alhamdulillah kita diawali dengan zikir, bacaan, tapi berjalan maulid, mudah-mudahan, ya, walaupun sedikit bisa mencukupi. Amin. Ya Allah, ya Rabbana. Hadis amal qalil yakfikal katsir. Ya. Cukupilah, ya, ikhlaskanlah amalmu sedikit, maka yang sedikit itu bisa mencukupi yang banyak, insyaallah. Tuh, itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Ingatlah kamu, insyaallah aku akan mengingat kepada. Kalau kita sudah diingatin oleh Allah, pasti kita termasuk hamba Allah yang akan diselamatkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutnya apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihu, dan bertasbihlah kamu, ya, mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, karena ada salah satu riwayat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, wasiat Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, salamkan aku kepada umat. Ya, kemudian sesungguhnya surga ini tanahnya sangat subur sekali, sangat indah sekali. Sedangkan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadurru bi ayyi bada'ta. Mana aja kita bolehnya enggak apa-apa. Kan biasa kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah akbar itu enggak apa. Maksud kamu alhamdulillah juga enggak apa-apa. Gitu. Yang enggak boleh mah yang enggak baca. Enggak apa. Sebab kalau kita udah sholat, Allahumma lantas jalan langsung, ya, sikum lios sama dengan mantap kawir tak bahwa hirdun, bukan kata saya, bukan. Ya. Barang siapa orang yang meninggalkan wirid, meninggalkan zikir, habis sholat langsung ngadepin jamaah, diem, udah itu langsung doa, udahan. Sama tuh, nggak beda, bukan kata saya, ya, kata keterangan di sini. Jadi kita kudu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Bukratan wa asila, ya, setiap pagi dan sore. Makanya ada, ya, aura khusus yang Habib Alhamdulillah Ahmad Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengarang kitab Wirdul Latif. Ya, kita baca tuh Wirdul Latif pagi dan sore. Insyaallah kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Kalau kita udah diingatin sama Allah, kita pasti akan diselamatkan oleh Allah. Kalau kita udah selamat, insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kira-kira kita pengen bahagia enggak? Pengen, semua orang juga pengen bahagia dunia dan akhirat. Maka solusinya ala dzikrillah tatma'innul qulub, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah, ya, merusak asamanya mah ya ayyuhalladzina hewake amanu kang iman iladina la tulhi ojo nungkul akan
kum ing sira kabeh opo amwalukum pira-pira harta sira kabeh wala auladukum lan orang pira-pira anak sira kabeh an dzikrillahi saking zikir ing Allah wa may yaf'al wa man lan uti sapa wong iku yaf'al digawe isi mandalika ing mongkono madkunnya la tulikum amwalukum kaula ika maka utai siman ikuhum utawi ulai iku al-khasiduna wong kang rugi kabeh. Jadi di ayat yang selanjutnya masih ayat menjelaskan tentang keutamaan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman la tulhikum janganlah merusak kepada kamu sekalian amwalukum hartamu. Maksudnya melalaikan ya. Jangan kita banyak harta, dengan banyak harta bisa lalai, ya enggak? Bisa lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk ngurusin harta sampai lupa ngaji. Tapi alhamdulillah Sohibul Bait ini hartanya berlimpah. Amin. Barokah. Ya, barokah. Tapi beliau tidak pernah ketinggalan di majlis ilmu. Udah tambah-tambah barokah, bikin barokah lagi. Alhamdulillah. Wala auladukum, dan jangan sampai anak-anak kita punya anak, banyak anak, mikirin anak sampai kita ketinggalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-dzikrillahi, daripada zikir kepada Allah. Itu anak-anak kita, harta-harta kita jangan sampai menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi kita lupa kepada Allah Subhanahu. Bagaimana orang yang lupa dengan hartanya dia, ya sampai lupa kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, sibuk dengan hartanya. Begitu juga dengan banyak anaknya. Wa may ya'adalika faulaika humul khasirun, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi, ya. Rugi, ya. Jangan pengen walaupun banyak harta tapi sibuk dengan harta, ya enggak, sampai ninggalin kewajiban itu, sampai ninggalin sholat, sampai ninggalin na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang kita perhatikan, yang harus kita perhatikan adalah yang menjadi kekal nanti buat kita. Kira-kira harta kekal dunia ada hadisnya enggak? Ada hadisnya. Itu yang kekal apa? Amal ibadah kita. Itu amal ibadah kita. Walaupun berupa dunia, kalau kita gunakan untuk ya kemaslahatan, itu akan menjadi ibadah. Ya enggak? Walaupun berupa dunia, kamin amali dunia. Berapa banyak orang yang beramal dunia, amal dunianya jadi akhirat. Dan berapa banyak pula orang yang beramal akhirat ternyata jadi dunia. Ya, itu jadi termasuk apa? Tergantung hati kita, tergantung ikhlas kita. Maka kata ulama, ikhlas itu kata Allah dalam hadis qudsi menerangkan, ikhlas itu sirrun min asrari istauda'tu liman ahbabtu. Yang satu rahasia yang aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Maka ikhlas itu tidak kelihatan. Makanya ada surat Al-Ikhlas. Ada nggak ikhlasnya? Nggak ada. Kalau surat An-Nas ada An-Nasnya. Ada. Al-Falaq ada Al-Falaqnya. Al-Baqarah ada Al-Baqarah. Tapi Al-Ikhlas coba cari. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu
Ada ikhlas enggak? Enggak ada. Keras ya. Tuh, maka ikhlas itu enggak bisa orang menilainya. Yang bisa menilai hanya Allah dan dirinya sendiri. Wa la ubiru illa yang wa isina lahun. Jadi termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita nanti termasuk orang yang rugi. Itu ayat yang menjelaskan tentang masalah keutamaan zikrullah. Mana hadisnya yang menjelaskannya tentang keutamaan zikrullah? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli halin. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata Siti Aisyah bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah ala kulli halin, di setiap keadaan. Ya. Di setiap kita mah giliran lagi macet doang nanti. Ya enggak. Giliran lagi seru baru sudah rajin pikirnya. Itu Masya Allah. Kayaknya makanya Rasulullah enggak, ya. Waktu bahagia, waktu berduka tetap pikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita zikir jangan kita ingin sesuatu, ya. Ingin sesuatu. Mau zikir ada sesuatu. Nah, gitu. Wa ala syararadah. Jadi setiap waktu, setiap tingkah, mau ada hajat, mau nggak hajat, tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim telah melihatkan hadis Imam Muslim, didukung lagi oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Tirmidzi. Masya Allah. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sudah jelas hadis ini merupakan hadis sahih. Kira-kira kalau ada orang yang akan melarang zikir, saya mah, percaya enggak? Enggak. Orangnya berjenggot, ya Pak RT. Percaya mah? Ya. Walaupun pakai undang-undang jangan melarang zikir, lagi sholat nggak usah zikir, langsung aja doa. Jangan percaya, karena kita mah butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah, butuh penerang hati. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan wasilahnya zikrullah di awal tadi sampai akhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah penguatan keimanan dan Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Aqra annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi annahu qala. Dari Aqra, annahu sesungguhnya Aqra syahida menyaksikan, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah, wa Abi Sa'id dari Abi Sa'id al-Khudri, annahuma sesungguhnya siapa? Aqra dan annahuma sesungguhnya Abi Hurairah dan Abi Sa'id syahida itu menyaksikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasulullah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katakannya? Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haqqat alaihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nuzilat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah, ma min qaumin, tidaklah suatu kaum yadhkurunallah yang berzikir, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
illa hafat, kecuali akan dikelilingi bihim mereka itu dengan siapa? Al malaikatu, oleh malaikat. Ya turuna kalimat fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari biasa di awal dibarengin dengan zaman apa? Dengan zaman hal atau istiqbal. Ya, hal sedang, istiqbal mau berzikirnya saja itu malaikat sudah turun. Oh, Masya Allah. Ya, di tempat mau ngadain pengajian malam Rebo. Itu lagi baru digelarin karpet, itu malaikat baru turun. Masya Allah. Kenapa? Karena mau dibacakan zikir. Mau bacakan zikir malaikat baru turun. Saking saking mulianya tempat yang dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiatumur rahmah, dan Allah akan menutupinya, ya, akan membanjirinya dengan rahmat. Apa sih rahmat? Kasih sayang. Jadi maknanya apa? Maknanya orang yang ada di tempat dibacakan zikrullah itu orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu. Orang yang mendapatkan kasih sayang daripada Allah, orang yang akan mendapatkan nadrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena setiap tempat dibacakan hadis Rasulullah, di situ Rasulullah hadir. Apalagi dibacakan maulidnya, Masya Allah, luar biasa. Hadisnya dibaca, maulidnya dibaca, madahnya juga dibaca, kuntit. Ya enggak? Untung nggak kira-kira? Untung. Ya, makanya kita jadi umat kanjeng Nabi, Masya Allah, biasa. Ini pahalanya kalau misalkan didohirkan nih, balik dari majlis taklim, nggak kebawa sama mobil tronton. Ya enggak, saking banyaknya pahala kita, mudah-mudahan pahala kita tidak bisa mengurangi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Mang Daud, ya, bukan karena Mang Daud ini menggiring nggak ditelepon nggak datang. Ya enggak, dia nggak ada SMS nggak datang. Ya, bukan itu, insya Allah istimewa jamaahnya, insya Allah, ya, ikhlas semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa nuzilat alaihi sakinah, akan diturunkan ketenangan. Ketenangan. Coba kalau kita ada di rumah, jika kita di majlis taklim, Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau kita di samping diberikan ketenangan, ini doa yang langsung makbul. Doa yang langsung makbul. Kenapa? Karena kita di samping zikrullah, di samping kita menjalankan perintah Allah, itu ilmu dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, itu silaturahmi. Kata baginda Rasul, tidak ada suatu amal yang paling cepat diterimanya, di antaranya adalah silaturahmi. Ya, makanya kita niatin, di samping kita mengukur kewajiban kita niat silaturahmi. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut, ya, orang-orang tersebut, ya, fi man indahu, pada orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal dikenalkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hadis ini. Amin ya Allah. Dan akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, telah mengeluarkan hadis Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wa an Mu'adz bin Jabal wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, dan apabila ada benarnya, bismillah
kekeliruannya, baiklah surahannya ataupun bacaannya, itu semata-mata keapaan dan kefakiran saya sendiri. Untuk kami mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi